Kembali lagi bersama saya Emilia Mude. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua tentang satu tema, yaitu kebaikan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Kata baik dan kebaikan menjelaskan tentang kualitas kehidupan yang nampak dari pikiran, perasaan, kehendak yang mewarnai kepribadian dari setiap orang. Kebaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan baik, yang membawa kebaikan dan juga membawa keuntungan. Ketika seseorang menggunakan kata kebaikan, maka maknanya adalah kualitas hidup yang nampak dari pikiran, perasaan, kata-kata, serta tindakan yang patut, yang berguna, yang tidak jahat, yang membawa keselamatan bagi diri dan juga kepada sesama. Nah, tatkala Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Filipi 4 ayat yang kelima. Apa sesungguhnya makna dari kebaikan ini? Sesungguhnya makna dari kebaikan hati di sini dapat berarti kualitas keadaan dan sikap hati yang dinampakkan melalui pikiran, melalui perasaan, kehendak, melalui kata-kata serta tindakan atau perbuatan yang menunjukkan adanya hal baik yang membawa kebaikan bagi diri, bagi sesama, serta memuliakan Allah. Untuk memahami kebaikan dari perspektif Rasul Paulus ini, maka ada dua hal yang akan saya uraikan bagi kita. Yang pertama, kebaikan dari sisi rohani. Rasul Paulus menghubungkan kebenaran tentang kebaikan yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan dengan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam hal ini Rasul Paulus menggarisbawahi bahwa orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang disebut dengan orang kudus, adalah mereka yang telah memiliki hubungan dengan Allah dan harus menampakkan kualitas kehidupannya dari kebaikan hati. Orang Kristen yang telah diselamatkan Allah harus berupaya untuk mengenal Dia lebih dalam lagi dan meninggalkan, bahkan melupakan kehidupan atau kebiasaan masa lalu yang gelap. Secara khusus ada tanda-tanda orang Kristen yang memiliki kebaikan hati, yaitu mereka adalah orang yang hidup berpadan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sepikir yang timbul dari berita Injil, dan berani hidup untuk Injil. Orang Kristen yang memiliki kebaikan hati adalah mereka yang berjuang demi mempertahankan iman, yang menjelaskan bahwa mereka yang telah diselamatkan bertanggung jawab penuh dalam menunjukkan kebaikan dengan teguh hidup dalam iman, sekalipun menghadapi setiap penderitaan yang datang. Orang Kristen yang memiliki kebaikan harus menjadi model hidup rohani, seperti Rasul Paulus yang hidup di dalam Injil, hidup oleh Injil dan hidup untuk Injil, sehingga dapat diteladani oleh orang Kristen lainnya, yang olehnya semua mereka hidup bagi Tuhan Allah. Orang Kristen yang baik adalah mereka yang rendah hati, saling menghormati, saling mendukung dalam kerjasama, yang terus-menerus belajar
dari teladan hidup Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen yang baik mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, bahkan tidak berbantah. Orang Kristen yang baik harus berpegang kepada firman kehidupan, yaitu Alkitab, dan bersukacita di dalam iman yang meneguhkan satu dengan yang lainnya. Orang Kristen yang baik selalu hidup dengan saling membantu, dengan rela berkorban, menolong, seperti jemaat di Filipi. Orang Kristen yang baik hidup dalam kebenaran dan tidak tergoda dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Orang Kristen yang baik hidup dengan taat, mengikuti ajaran Injil dan mengikuti Yesus Kristus dengan setia sampai Kristus datang pada kali yang kedua, sehingga menjadi berkat kepada banyak orang di mana saja ia hidup dan berada. Kemudian, kebaikan dari sisi pribadi dan sosial. Yang kedua, kebaikan hati yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di sini berhubungan dengan cara hidup pribadi dan sosial yang membawa dampak dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat di mana orang Kristen hidup dan berada. Kebenaran tentang kebaikan dari sisi pribadi dan sosial ini, secara pribadi, setiap orang Kristen diminta untuk berdiri teguh di dalam imannya kepada Kristus Tuhan, sehingga dapat meneguhkan iman dan membawa sukacita bagi orang lain. Secara pribadi, kebaikan hati orang Kristen harus tampak dalam kaitannya dengan menghargai hubungan dengan orang lain dan meneguhkan kerjasama yang dimulai dari dalam diri. Secara pribadi, orang Kristen harus mendemonstrasikan kebaikan hati dengan bersikap teguh dan selalu bersukacita dalam segala keadaan sehingga menjadi berkat bagi sesama. Orang Kristen secara pribadi haruslah menunjukkan kebaikan hati dengan menjadi pribadi pendoa yang setia sehingga menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang baik hati haruslah menjadi pembawa damai, karena damai sejahtera Allah telah memelihara hati dan pikirannya di dalam Kristus Tuhan, sehingga sebagai orang percaya dapat menampakkan kebaikan terhadap sesama. Orang Kristen yang baik hati haruslah memikirkan dan memelihara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang patut dipuji, sehingga kehidupannya sebagai orang percaya ditandai dengan kebenaran, kemuliaan, keadilan, hal yang menyenangkan, yang membawa kebajikan, yang patut dipuji, yang mana olehnya semua orang dapat diberkati. Secara pribadi, orang Kristen yang memiliki kebaikan hati pada akhirnya harus menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan yang penuh perhatian terhadap sesama, sehingga orang lain merasa memperoleh pertolongan, memperoleh dukungan. Orang Kristen yang baik hati haruslah menampakkan kualitas kebaikannya dengan belajar mencukupkan diri, hidup berpadan dalam segala keadaan, sehingga dapat menjadi penolong bagi orang lain. Orang Kristen yang memiliki kebaikan hati haruslah hidup dalam iman yang teguh dengan meyakini bahwa Tuhan Allah akan selalu memenuhi keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan, sehingga Tuhan Allah Bapa kita dimuliakan
dan semua orang merasa dihormati, merasa diberkati melalui kehidupan orang Kristen dan memuliakan Tuhan. Jadi, kebaikan hati menurut Rasul Paulus yang ditinjau dari dua hal tadi. Yang pertama, kebaikan dari sisi rohani, yaitu orang Kristen yang memiliki kebaikan hati adalah pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan setia serta taat kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Kedua, kebaikan dari sisi pribadi dan sosial. Dari sisi pribadi, kebaikan hati akan berdampak sosial yang sangat kuat jika orang Kristen yang baik hati terus berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus dan mendemonstrasikan kebaikan hati dari sikap hati yang benar, yang tampak dalam pikiran, perasaan, kehendak, yang tampak melalui kata-kata serta perbuatan yang meneguhkan kehidupan orang lain. Orang yang baik hati akan hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah, sehingga keteguhan imannya meneguhkan sesama dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, sehingga Tuhan Allah kita dimuliakan. Saudaraku, selamat menunjukkan sikap dari kebaikan hati yang berlandaskan kepada kebaikan Kristus. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.